Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarlanova Rahmadani dengan NIM 220509740104 kelas PTIC 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Yang pertama, ada pengertian jaringan komputer. Apa itu pengertian jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi. Program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Selain itu, jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi, yang terdiri dari lebih dari satu komputer yang saling berhubungan. Yang berikutnya ada tujuan membangun jaringan komputer. Tujuan dibangunnya suatu jaringan komputer adalah membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Ada beberapa hal yang masih dirasa menjadi kendala, yaitu pertama, masih mahalnya fasilitas komunikasi yang tersedia dan bagaimana memanfaatkan jaringan komunikasi yang ada secara efektif dan efisien. Yang kedua, jalur transmisi yang digunakan tidak benar-benar bebas dari masalah gangguan. Yang berikutnya ada manfaat jaringan komputer. Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer yaitu ada 6. Yang pertama ada sharing resource. Sharing resource bertujuan agar seluruh program, peralatan, dan hera lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakaian. Yang kedua ada media komunikasi. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Yang ketiga ada integrasi data. Integrasi jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat, karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusi ke lain tempatnya. Oleh sebab inilah, maka dapat dibentuk data yang terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat. Yang berikutnya, keempat, ada pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan perangkat mudah dan menghemat biaya, artinya setiap kali Anda membeli suatu komponen, misalnya printer, Anda tidak perlu membeli satu printer untuk beberapa komputer yang ada, melainkan Anda hanya perlu membeli satu printer saja karena bisa digunakan bersamaan. Jaringan komputer juga memudahkan pengguna dalam memelihara
hard disk, hard disk, dan perangkat lainnya. Yang kelima, keamanan data. Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai serta teknik perlindungan terdapat hard disk sehingga data mendapatkan perlindungan yang efektif. Berikutnya yang keenam, ada sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan pemakaian sumber daya secara bersama-sama akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kualitas yang tinggi. Selain itu, data atau informasi yang diakses selalu terbaru karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui oleh setiap pemakai. Berikutnya ada jenis jaringan komputer. Berdasarkan jarak dan area kerjanya, jaringan komputer dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada Local Area Network atau LAN. Local Area Network merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama sumber daya atau resource, misalnya printer, yang saling bertukar informasi. Dengan memperhatikan kecepatan transmisi data, maka LAN dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada low speed PC network. Yang kedua, medium network. Yang ketiga, high speed network. Berikutnya ada metropolitan area network atau MAN. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Yang berikutnya, WAN area network atau WAN. Jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas. Seringkali mencakup sebuah negara, bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi pemakan. Berikutnya ada topologi jaringan komputer. Topologi merupakan suatu pola hubungan antara terminal dalam jaringan komputer. Pola ini sangat erat dikaitkan dengan metode akses dan media pengiriman yang digunakan. Metodologi yang ada sangatlah bergantung dengan letak geografis dari masing-masing terminal, kualitas kontrol yang dibutuhkan dalam komunikasi maupun penyimpanan pesan, serta kecepatan dari pengiriman data. Dalam definisi topologi terbagi menjadi 2, yaitu topologi fisik atau physical topologi yang menunjukkan posisi pemasangan kabel secara fisik,
dan topologi logik atau logil logical topologi yang menunjukkan bagaimana suatu media diakses oleh host. Adapun topologi fisik yang umum digunakan dalam membangun sebuah jaringan adalah yang pertama point to point atau titik ke titik, star walk atau jaringan bintang, ring network atau jaringan cincin, tree network atau jaringan pohon, bushwalk, dan flex network atau jaringan komunikasi. Berikutnya ada topologi pada umumnya terbagi menjadi dua tipe, yaitu topologi broad charts dan topologi token passing. Berikutnya ada bentuk komunikasi data. Yang pertama, simplex line atau komunikasi satu arah merupakan bentuk saluran komunikasi yang paling murah, di mana komunikasi jenis ini hanya bisa berlangsung satu arah. Dengan demikian, pengirim informasi tidak bisa bertindak ataupun berubah menjadi penerima informasi, demikian pula sebaliknya. Yang kedua ada half duplex atau arah bergantian. Hal duplex lain mengizinkan transmisi data dilakukan dalam dua arah, tetapi tidak dalam satu yang bersamaan. Jika line yang ada sedang mengirim data, misalkan dari terminal ke CPU, maka line yang bersangkutan pada saat itu tidak bisa digunakan untuk mengirim data kembali ke CPU terminal. Yang ketiga ada full duplex atau dua arah penuh. Dalam komunikasi ini, penerima dan pengirim informasi bisa secara serentak melakukan kegiatan bersama-sama ataupun saling bertukar posisi dari penerima menjadi pengirim berita dan sebaliknya. Data dalam ini dapat dikirim dari dua arah pada saat yang bersamaan. Berikutnya ada media transmisi data. Yang pertama ada kabel twisted pair atau unitran. Kabel jenis ini merupakan kabel yang paling lurus penggunaannya karena dipergunakan untuk jaringan telepon. Kabel ini terbuat dari tembaga, di mana beberapa pasang kabel diutir dan dijadikan satu. Guna mempertinggi kualitas kabel, seringkali setiap pasang kabel akan saling diutir sehingga disebut sebagai kabel utiran. Yang berikutnya ada kabel koaksial. Pada jenis ini, kabel utama yang terbuat dari tembaga akan dikelilingi oleh anyaman halus kabel tembaga lainnya, dan di antaranya terdapat isolasi. Dari sudut harga, kabel ini lebih mahal apabila dibandingkan dengan kabel utiran, tetapi kualitas yang diberikan juga lebih baik. Yang berikutnya ada fiber optik kabel atau serat optik. Dewasa ini terdapat usaha untuk menggunakan cahaya sebagai media komunikasi. Data yang ada akan dibawa oleh cahaya. Dan untuk menyalurkan cahaya,
yang membawa data tersebut diperlakukan diperlukan adanya suatu jenis kabel yang khusus dan kabel inilah yang disebut sebagai kabel optik. Dan kabel inilah yang disebut sebagai fiber kabel optik ataupun serat fiber. Fiber optik terdiri atas suatu gelas fiber yang sangat tipis dan dapat dipergunakan untuk menyalurkan data dalam jumlah dan kecepatan yang sangat tinggi. Berikutnya ada gelombang radio AM. Sinyal yang terbentuk analog juga dapat ditransmisikan melalui udara seperti misalnya gelombang radio, AM radio yang merupakan singkatan dari amplitude modulation dapat menangkap sinyal pada frekuensi yang sama dengan kekuatan dan amplitude yang dimilikinya dapatlah menggerakkan informasi ke arah yang dituju. Yang berikut ada pemancar radio, FM atau stasiun televisi. Pemancar radio, FM, dan stasiun televisi juga dapat digunakan untuk menyalurkan gelombang analog. Dalam hal ini, stasiun televisi ataupun pemancar radio, FM atau frekuensi modulation akan mendiami gelombang antara 54 hingga 806 MHz atau millions of oscillation per second. Yang berikutnya ada radio komunikasi gelombang pendek. Dalam hal ini, radio komunikasi gelombang pendek banyak digunakan oleh rangkaian tertentu. Misalnya orari ataupun kepolisian juga dapat dimanfaatkan untuk membawa sinyal analog ke tempat yang dituju. Radio komunikasi gelombang pendek memiliki frekuensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan frekuensi yang dimiliki oleh pemancar radio AM. Berikutnya ada telepon seluler. Telepon seluler atau telepon genggam yang biasanya kita pakai ataupun telepon mobil yang bekerja pada frekuensi 825 hingga 890 MHz juga dapat dimanfaatkan sebagai suatu media transmisi komunikasi data. Berikutnya ada gelombang mikro. Komunikasi data melalui gelombang elektromagnet atau udara yang paling banyak digunakan adalah dengan gelombang mikro atau microwave. Secara ini bisa menjangkau jarak yang sangat jauh sehingga banyak kalangan industri maupun pribadi yang menggunakannya untuk memindahkan atau menyalurkan suara, video, ataupun data komunikasi. Yang terakhir ada satelit. Pengguna satelit dirancang untuk mengurangi biaya pada pengiriman jarak yang sangat jauh. Apabila digunakan gelombang mikro, maka diperlukan banyak sekali stasiun pemancar bumi yang harus dibangun. Di samping itu juga harus diingat adanya lautan yang memisahkan daratan satu dengan yang lainnya. Dengan menggunakan satelit, maka permasalahan yang ada bisa diatasi. Satelit secara umum bekerja pada frekuensi antara 2 hingga 40 MHz atau billion of hertz. Berikutnya ada
uh, protokol. Satu, pengertian dasar protokol. Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya, mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim atau transmitter dan sisi penerima atau receiver. Agar komunikasi berlangsung dengan benar, selain itu protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sintaks. Sintaks merupakan format data dan cara pengodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Yang kedua ada semantics. Digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Yang terakhir ada timing. Timing digunakan mengetahui kecepatan transmisi data. Ya, berikutnya ada fungsi protokol. Fungsi-fungsi protokol secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut. Uh, yang pertama ada fragmentasi atau reassembly. Fungsi dari fragmentasi dan reassembly adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Pada saat sisi pengirim mengirim informasi tadi dan setelah diterima, maka sisi penerima akan menghubungkan lagi menjadi paket berita yang lengkap. Berikutnya ada exapulation. Fungsinya adalah melengkapi berita yang dikirimkan dengan unders, kode-kode koreksi, dan lainnya. Berikutnya ada connection control. Fungsinya adalah membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver, di mana dalam membangun hubungan ini termasuk dalam pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Berikutnya ada flow control. Fungsinya adalah mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. Berikutnya ada error control. Dalam pengiriman data, tak lepas dari kesalahan, baik itu proses pengiriman maupun pada waktu data itu diterima, fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Yang terakhir ada transmission service. Fungsinya adalah memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Yang berikutnya ada TCP atau IP. Ini adalah nilai binar berukuran 32 bit yang diberikan setiap host dalam sebuah jaringan. Nilai ini digunakan untuk mengenali jaringan di mana host tersebut dan mengenali nomor unik host bersangkutan. Di jaringan tertentu, setiap host yang berhubungan jadi satu pada sebuah
network harus memiliki satu alamat unik TCP dan IP. TCP bukanlah sebuah protokol tunggal tapi kesatuan protokol, dan uniknya setiap protokol dalam kesatuan ini memiliki aturan yang spesifik. Protokol ini dikembangkan oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1965. ARP menginginkan sebuah protokol yang memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu menghubungkan berbagai jenis sistem operasi. Yang kedua adalah dapat diadakan dan mampu mendukung komunikasi kecepatan tinggi. Yang terakhir ada scalable untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks dan luas. Sebuah alamat. Berikutnya ada setiap alamat terbagi atas dua komponen. Yang pertama ada network ID. Ini adalah bagian dari IP yang mewakili jaringan fisik dari host atau nama jalan dari rumah. Setiap komputer dalam segmen jaringan tertentu akan memiliki ID jaringan yang sama. Yang kedua ada Node ID. Ini adalah bagian yang mewakili bagian individu dari alamat atau nomor rumah. Bila komputer di segmen jaringan memiliki alamat, maka jaringan tersebut perlu tahu milik siapakah suatu paket itu. Sekian presentasi tentang jaringan komputer dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.